Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menerima qada dan qadar. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga kita diberi pemahaman dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini nanti diharapkan anak-anak yang pertama dapat mengetahui perbedaan qada dan qadar. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh qada dan qadar. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pergerakan matahari di pagi hari dari timur ke barat, setelah malam hari berganti dengan bulan, bintang, kelahiran bayi seseorang, pasti dari jenis laki-laki atau perempuan, tidak ada yang lain. Ini merupakan contoh-contoh dari qada. Kenapa? Qada itu merupakan segala ketentuan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman sebelum diciptakan makhluk Allah. Dan hal ini sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfud. Kitab Lauhul Mahfud merupakan kitab tertulisnya segala sesuatu yang terjadi terhadap makhluk Allah. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Lauhul Mahfud? Memahami arti qada. Tadi sudah dijelaskan bahwa qada adalah ketentuan Allah atas segala sesuatu sejak zaman azali. Jadi, hal-hal yang tadi dicontohkan itu sudah ada, sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Di segala kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai besok kita meninggal, itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Sudah ditentukan Allah sejak zaman azali. Qada ada yang sudah, masih, dan belum terjadi. Yang sudah terjadi, contohnya apa? Ya kelahiran kita. Kita lahir ditentukan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu berarti sudah terjadi. Kalau yang masih terjadi, contohnya tadi matahari, ya. Dari dulu terbit dari timur, terbenam di barat, sampai sekarang pun masih terjadi. Kalau yang belum terjadi, contohnya kematian orang yang masih hidup sekarang, kan belum meninggal. Berarti belum terjadi. Contohnya lain, hari kiamat. Itu juga belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Soal yang kedua, sebutkan satu contoh qada yang sudah terjadi. Hikmah beriman kepada qada. Hikmah di sini yang pertama yaitu kita memanfaatkan hidup untuk hal yang berguna.
dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memanfaatkan usia yang diberikan Allah kepada kita dengan belajar, dengan beribadah. Jika sudah saatnya bekerja ya, bekerja. Tapi harus dengan hal yang baik ya. Belajar ya dengan cara yang baik, tidak dengan mencontoh pekerjaan teman ya. Atau ketika bekerja ya bekerja yang baik. Misalnya menjadi seorang polisi yang menjadi polisi yang baik. Jangan menjadi seorang pencuri. Yang kedua, selalu rendah hati. Jadi rendah hati di sini dapat diartikan sebagai tawaduk ya, tidak merasa sombong. Karena apa? Segala sesuatu yang kita miliki hanyalah sementara, hanyalah titipan dari Allah. Yang ketiga, berhati-hati dalam berbuat segala sesuatu. Ketika kita mengingat adanya qada Allah, ketika kita akan berbuat sesuatu yang buruk, nah, kita harus berpikir terlebih dahulu. Karena pasti ada yang mengawasi kita. Jadi, kita harus senantiasa untuk berpikir, berbuat yang baik. Yang keempat, menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Jadi, apapun yang kita terima, misalnya kita sudah berusaha keras tetapi gagal, kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, ya, kita harus menerima dengan ikhlas, tidak menyalahkan yang menciptakan kita. Soal yang ketiga, apakah arti dari rendah hati? Kita lanjut. Ini ada anak yang sekolah, terus rajin sekolah mendapatkan juara. Ada juga anak yang malas-malasan untuk belajar. Orang yang sakit pergi ke dokter. Dalam hal ini apa? Yang dapat kita ambil kesimpulan, ini merupakan contoh dari order. Ya. Jadi, ketika seseorang mau berusaha belajar dengan rajin, dia pasti akan mendapatkan hal yang baik. Tetapi ketika dia malas-malasan belajar, mungkin nggak menjadi juara kelas. Akan, apalagi nggak pernah mengerjakan tugas. Ya. Nilai aja nggak punya, bagaimana bisa naik kelas? Terus ketika orang sakit juga, ya, pergi ke dokter. Jangan hanya mengandalkan, sudah ditakdirkan, katanya orang meninggal yang meninggal. Tidak seperti itu. Ya. Jadi, manusia diciptakan itu tidak hanya pasrah kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan sampai hanya pasrah saja, tawakal. Soal yang keempat, sebutkan 3 contoh qadar. Memahami arti qadar. Qadar merupakan ketetapan Allah terhadap makhluknya. Jadi, perwujudan. Dapat diartikan sebagai perwujudan dari qada tadi ya. Tetapi ingat, kita tidak boleh hanya tawakal atau pasrah terhadap qada Allah, terhadap takdir Allah saja. Tetapi kita harus tetap berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar itu apa artinya? Ya, usaha dengan sungguh-sungguh kepada Allah.
Dan doa juga, doa kita artinya memohon pada Allah supaya apa? Ikhtiar yang kita lakukan kabulkan. Setelah itu kita baru tawakal, menyerahkan sepenuhnya ya hasil ikhtiar dan doa kita kepada Allah. Apapun hasilnya harus dapat kita terima dengan ikhlas. Qadar di sini dapat juga diartikan dengan perwujudan dari qadha. Hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama, kita harus senantiasa berusaha. Ya. Jangan sampai kita, takdir kita sudah ditentukan, kita gak usah berusaha. Pasti ya seperti itu jadinya. Tidak, karena apa? Allah sudah menyebutkan bahwa kita harus tetap berusaha. Ya, karena ada ketentuan Allah yang dapat dirubah dengan usaha manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah itu tidak akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau berubah, ya, mengubahnya. Dengan apa? Ya dengan usaha tadi. Usaha dengan usaha jasmani, ya dengan praktek misalnya belajar yang tekun. Usaha rohani itu dengan doa. Ya, doa sebelum belajar, doa setelah belajar. Yang kedua, percaya diri dalam melaksanakan tugas. Ya. Jadi dengan usaha yang diperintahkan Allah, kita harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita benar-benar meyakini kita dapat melakukan apa yang menjadi tugas kita. Giat dan disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Usaha yang kita lakukan harus kita lakukan dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, sehingga akan menghasilkan hal yang terbaik atau yang kita harapkan. Soal kelima, sebutkan 3 langkah untuk mencapai sesuatu. Ya, tadi ada apa saja? 3 hal yang harus kita lakukan ketika ingin mencapai sesuatu. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.